Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bikin konten ya. Ini kali ini saya coba membuat konten tutorial membuat pupuk organik menggunakan air kelapa. Nah, jadi banyak kawan-kawan semuanya membuat tutorial yang sama, tetapi menggunakan bahan-bahan yang mudah busuk, semisal buah tomat dan lain-lain yang susah diambil sari-sarinya. Jadi kelebihan pupuk yang saya buat ini, ini menggunakan air kelapa. Air kelapa ini jadi tidak memiliki sampah, sehingga nanti menghindari bau busuk seperti yang sudah ya. Biasanya ada sampah-sampah. Pada dasarnya bahan-bahannya adalah semua yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu bisa ya, gitu, sayur-sayuran dan sebagainya. Tetapi ketika ada sampah-sampahnya di dalam sana, misal buah melon ya, itu juga meninggalkan sampah, misal juga pisang dan sebagainya ya. Atau bisa batang pisang ya, batang pisang itu juga bisa. Tapi nanti ketika proses penguraian ya di dalam tempat penyimpanan itu akan busuk. Jadi busuk ini yang sangat mengganggu pengaplikasiannya ya, seperti itu. Bahan-bahan yang umum dipakai adalah salah satunya siapkan sari buah-buahan ya, sari buah-buahan apa saja, atau sayur-sayuran dan sebagainya ya, apa saja bisa. Atau cucian beras itu bisa. Nah, kelemahan di cucian beras ini sekalian tema yang saya bahas tadi adalah menghindari pembusukan ya, pembusukan agar kita nyaman mengaplikasikan di tanaman. Jadi cucian beras ini mengandung air biasa. Ini pun kalau bisa dihindari, jangan menggunakan air sama sekali sehingga tidak mudah busuk. Setelah kita ambil air kelapa, nah ini keuntungannya air kelapa menghindari pembusukan karena tidak memiliki sampah ya, begitu sobat ya. Lalu kita masukkan ke wadah atau tempat tertentu, jerigen boleh ya, nanti dilobangin kecil. Kita masukkan air kelapanya, lalu campur gula ya, terserah mau gula pasir atau gula merah, itu boleh saja, tidak masalah. Ketika gulanya kurang, itu pun bisa busuk ya, gitu. Gula berfungsi untuk memberi memberi makan bakteri yang akan kita ternak ini ya, gitu ya. Nanti proteinnya terserah, mau dikasih susu boleh, telur boleh, gitu ya, disesuaikan. Tetapi untuk protein yang dari hewani itu bisa daging, bisa keong, bisa susu dan sebagainya, ini usahakan sedikit saja. Ini pun akan menimbulkan busuk ketika terlalu banyak. Nah, setelah bahan-bahan sari buah-buahan, di sini air kelapa dicampur dengan gula, dicampur proteinnya, misal telur dikocok jadiin satu, lalu masukin di dalam jerigen ya, lalu kita simpan di dalam maksudnya di dalam itu supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, sehingga nanti jadi pupuk ini terakhir ketika sudah finishing, kita diamkan selama minimal 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ya. 3 bulan nanti dia akan baunya seperti
tape ya, tape itu dia wangi ya, wangi manis ya, manis asam seperti itu ya. Nanti efeknya sedikit saja dimasukkan ke dalam air, misal di bak ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nanti efeknya akan air itu terasa lebih dingin. Nah ini sudah jadi. Keuntungannya, kelebihannya ya, keuntungannya yang pertama, dia tidak busuk dan tidak ada sampah ketika kita masukkan ke dalam tangki, atau itu tidak mengganggu spire ya, spire yang pada tangki ya, itu menyumbat maksudnya ya, menyumbat. Kelebihannya yang tidak busuk ini itu ketika tanaman menerima asupan atau disemprotkan pada daun, batang, akar dan sebagainya, itu langsung bisa diproses. Tetapi ketika itu busuk ya, busuk itu kembali menjadi pupuk kompos seperti itu ya, pupuk kompos. Nah pupuk kompos ini harus diproses ulang oleh akar, diserap, dimasukkan ke dalam batang. Tetapi kalau ini langsung diproses, dimasak oleh si tumbuhan tadi, misal cabai, tomat, terong dan sebagainya, melalui proses fotosintesis. Efeknya tidak lama ketika sudah diaplikasikan di tanaman, sayur-sayuran, cabai dan sebagainya, ini 3 hari itu sudah terlihat hijau. Ketika misal cabai sudah berbuah, disemprot menggunakan cairan ini pupuk organik ini, 3 hari buahnya itu terlihat hijau mengkilat dan sehat, begitu ya. Untuk lebih lanjut silakan lihat tutorialnya di dalam video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan teman-teman atau sobat semua tinggalkan komentar ya. Saya insya Allah akan usahakan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah kelebihan ini juga kita membudayakan mengurangi produk-produk kimia. Jadi produk kimia ini akan merusak tanah ya, lingkungan dan sebagainya, bahkan berbahaya terhadap kita yang mengkonsumsi buah yang hasil dari banyak obat-obatan kimia atau pupuk kimia. Mungkin seperti itu. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Silakan disimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.